Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal buluugh wal rusukh wa badal nasuh. Salahil jasad wa ruh ila hadrat Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li bait ajmain. Summa ila al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali At-Tusi wa summa ila Syekh Abdul Samad Al-Albani wa Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani wa jami'i masyayikh dzikr wa tauhid wa sadat as-sufiyah wa sadat al-alawiyyin an-naqal darajati fil jannah wa ila barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa raja'na min hizb al-sunnah mahabbatan wa tafanadan wa shurna fil zibrat fi khair wa du'a ila arwah walidina walidikum amwatina amwatikum amwatil muslimin min Allah syamra mawra wa Allah syamra radana mardal muslimin wa jil bifdal wa mihal ma zahar min ramadan bi hadhihi niyya ala kulli tusali ala hadratin nabi Allahumma shalli ala sayyidina Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halaman 33 ya. 33. Baca dong. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabil wudu. Ini suatu pasal pada menyatakan ada mengambil air sembahyang. Maka apabila selesai daripada istinja, maka jangan ditinggalkan bersiwak, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku mutahharatun lil fami wa mardatun lirabbi wa mahadatun lil basari. Artinya bersiwak itu menyucikan bagi mulut, lagi meridhokan bagi Tuhan, dan menerangkan bagi mata, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatin bila siwakin. Artinya satu sembahyang dengan bersiwak itu terafdal daripada 70 sembahyang dengan tiada bersiwak. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Artinya, jikalau tiada bahwa kesukaran atas umatku, niscaya kusuruhkan akan mereka itu dengan bersiwak pada tiap-tiap sembahyang. Nah, ini kita mau bicara tentang babul wudu. Adab berwudu ya. Jadi dalam wudu ini ada adab-adabnya. Jadi fikhu ada dua, ada fikhu zahir, ada fikhul batin. Kalau fikhu zahir, tata cara kaifiat, menerangkan syariat tentang berwudu. Kalau kaifiat batin, yaitu tentang adab. Jadi dalam berwudu ini karena ibadah, perlu kita menghadirkan adab-adab, mengagungkan ya tentang wudu kita, membesarkan kita punya ibadah wudu. Itu namanya disebut adab-adab, menghadirkan hati kita. Karena di dalam perkataan Imam Abdul Hasan Sadili, siapa orang yang ingin khusyuk sholatnya, maka dia harus khusyuk wudunya. Jadi kekhusyuan sholat kita tergantung khusyuk dalam berwudu. Bagusnya sholat kita tergantung bagusnya ketika kita berwudu. Adabnya kita sholat tergantung ketika kita menjaga adab dalam berwudu. Nah, ini pasal menyatakan adab mengambil air sembahyang atau berwudu. Maka apabila selesai daripada istinja, bersih gitu ya, habis kencing, buang air besar, namanya istinja. Selesai daripada itu, maka kita langsung bergegas untuk berwudu. Maka di sini katanya, maka jangan tinggalkan bersiwak. Di antara adab berwudu ya. Adabnya nih, adab berwudu kita siwak terlebih dahulu ya. Jadi siwak itu di mana tempatnya? Boleh ketika pas sebelum kocok tangan, maka niat. Saya niat ya bersiwak karena menjalankan sunnah Nabi. Baru kocok tangan, gitu. Ya, boleh begitu.
Atau boleh juga bersiwaknya setelah kocok tangan. Jadi kita kocok tangan, bismillahirrahmanirrahim, saya niat sunnah wudu. Nah, kita mulut bismillah, hati niat melaksanakan sunnah wudu. Karena sunnah wudu itu banyak. Sebelum buka nih, ya ada bismillah, sunnah wudu. 2, ada kocok tangan, sunnah wudu. Yang ketiga, 3 kali kocokan sampai ke pergelangan, termasuk sunnah wudu. Kemudian bersiwak. Nah, siwak ini nggak perlu niat lagi, karena niatnya tadi udah dipas bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, mulut saya niat sunnah wudu. Tapi kalau misalnya bersiwaknya sebelum kocok tangan, maka niatin saya niat bersiwak untuk sunnah wudu, baru kocok tangan, gitu ya caranya gitu. Makanya di sini katanya bersiwak. Kenapa? Apa keistimewaan siwak? Karena ada hadisnya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-siwaku matharatun lil fami. Siwak itu katanya menyucikan bagi mulut. Jadi mulut kita ini bersih nih Pak, daripada bakteri-bakteri. Kalau kita istiqomah pakai siwak, itu bakteri-bakteri yang di mulut bersih. Karena zat yang ada di siwak ini nih, airnya ini nih, air siwak yang makanya kita sunnah ya, membasahkan siwak sebelum dipakai, siwaknya dibasahin. Jadi basahan kayu siwak itu mengandung enzim yang lebih dahsyat daripada odol. Kalau odol bisa membersihkan bakteri-bakteri, nah ini dia bukan membersihkan lagi, mematikan bakteri. Jadi yang namanya keluhan-keluhan di mulut kan banyak banget tuh. Keluhan mulut, 1 sakit gigi, itu karena bakteri di mulut. Ya, yang kedua sariawan, itu sama, faktor bakteri sariawan. Yang ketiga bau mulut, itu juga faktor bakteri. Jadi banyak nih bakteri-bakteri. Nah ini dibunuh nih sama siwak. Makanya biar bagaimanapun nih kayak siwak tidak akan yang namanya siwak ini tidak akan bisa tergantikan dengan penemuan-penemuan manusia. Tim dokter itu menemukan ya pembersih gigi, bakteri-bakteri dengan odol, ya, yaitu odol penemuan manusia bisa membersihkan bakteri. Tapi ini penemuan ilahi namanya, penemuan wahyu. Jadi beda. Jadi orang sekarang misalnya ya meninggalkan siwak itu berarti belum memenuhi ya mengerjakan sunnah Nabi. Tapi kalau dia sudah bersiwak, nah dia sudah berarti melaksanakan sunnah Nabi. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah odol sikat gigi dapat mewakili siwak? Jawabannya enggak. Karena biar bagaimanapun itu penemuan manusia biasa. Ini penemuan manusia istimewa. Nabi Muhammad SAW mengandung wahyu. Makanya kalau bisa Bapak siwak itu posisikan dia seperti handphone. Kalau handphone kemana aja kita nggak bisa ketinggalan, coba ya posisikan siwak ini seperti handphone yang nggak pernah ketinggalan balik lagi. Kenapa? Karena di sini manfaatnya siwak besar. 1, dapat membersihkan mulut, gitu ya, menyucikan bagi mulut. 2, meridhokan bagi Tuhan. Kita sering minta ridho Allah. Allahumma inni as'aluka ridhoka. Ya Allah, sungguh aku minta ridhomu. Nah, ridho Allah di mana sih? Nih di antaranya pakai siwak. Allah ridho. Apa sih ridho artinya? Allah puas. Allah melihat kerjaan kita puas. Ya, seperti kita punya karyawan, kita punya pembantu, kerjaannya bikin puas, kan senang tuh. Kalau orang hamba ya senantiasa bersiwak dalam sholatnya, dalam berwudunya, itu bikin Tuhan ridho, Tuhan puas banget dengan hamba yang kenapa? Karena menjunjung tinggi sunnah Nabi, menjunjung tinggi ya ajaran Nabi, kerjaan Nabi, itu meridhokan Tuhan maksudnya. Jadi nanti di hari kiamat kalau kita banyak kesalahan-kesalahan di bab lain, kekurangan-kekurangan di bab lain, tapi begitu Allah lihat dulu kita sering bersiwak, itu bisa mengundang yang tadinya Allah mau marah, Allah mau menyeksa, tapi Allah dahulukan keridoannya. Udah dah, aku ridho. Nah ya,
Makanya ridho itu lebih mahal daripada sorga. Ya, kalau ridho lebih mahal daripada sorga, berarti siwak ini kedudukannya mulia. Itu. 2. Bikin ridho Tuhan. Jadi kalau kita bikin ridho orang tua aja, ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah ada di ridho orang tua. Ternyata ada juga ridho Allah ada pada menggunakan siwak. Yang ketiga, keutamaan siwak yaitu menerangkan bagi mata. Jadi mata kita bercahaya, mata kita ada nurnya. Jadi kalau mata ada nurnya itu masya Allah ya, mata mau dipakai ngaji, mau dipakai baca Quran, ya itu mata ada nurnya, membuat bercahaya, bikin terang mata. 3. Itu keutamaannya. Kemudian di hadis lain dikatakan, dan sabda Nabi SAW, sholatun bisiwakin afdolu min sab'ina sholat bila siwak. Allahu Akbar. Allah. Satu rakaat Pak, satu rakaat sholat, sekali sholat ya, tapi pakai siwak itu katanya terafdol, terhebat, teristimewa daripada 70 kali sholat tanpa siwak. Ya Allah, orang sholat 70 rakaat, 70 kali sholat, 70 kali salam, 70 tapi tanpa siwak, itu dikalahin sama orang yang sholatnya cuma sekali doang, 2 rakaat sholat tapi pakai siwak. Kalah itu dia. Kenapa? Karena dia menggunakan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita kalau mau ngasih hadiah, ya siwak aja dah, kita budayakan kasih siwak. Jamaah-jamaah kita, teman-teman kita ya, pakai siwak apa ya, itu katanya mengalahkan 70 kali sholat. Ya Allah, kan rugi banget kita sembahyang nggak pakai siwak ya. Kita maghrib aja baru 3 rakaat, ini 70 kali dikalahin tuh siwak. Dan yang ketiga nih, sabda lagi, ya Allah, ini lebih tersinggung lagi nih. Nabi katakan, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Jikalau tidak kesukaran, tidak memberati atas umatku, niscaya aku suruhkan, aku wajibin tuh. Tadinya Nabi mau mewajibkan siwak nih, cuma Nabi kan sama umatnya orang enak aja, kagak enakan. Nabi mau nyuruh wajibin tuh nggak enak, takut berat, takut sukar, takut sulit itu. Jadi Nabi tuh agak ngerem, ngewajibin ngerem, jangan diwajibin. Tapi bahasanya begini, seandainya tidak membuat kalian sukar, tidak membuat kalian susah, tidak membuat, sungguh aku perintahkan, aku wajibin tuh siwak buat kalian. Cuman aku kan nggak mau ngeberatin. Jadi Nabi di hatinya mah sebenarnya pengen banget kita pakai siwak, pengen banget, saking pengennya sampai mau ngewajibin. Cuman pikir-pikir ntar bikin susah umat, bikin berat. Nah Nabi nggak enak tuh. Bayangin Nabi sampai nggak enak mau nyuruh kita. Udah Nabi berhak banget ya nyuruh kita. Wah Nabi mah diberikan kebebasan, mau ngapain aja nyuruh silahkan. Tabligh ma umira bih, diperintahkan untuk apa yang diperintahkan suruh. Tapi Nabi nggak ngerem. Nanti kalau diwajibin bikin berat lagi, bikin susah lagi. Udah ya. Tapi di hati Nabi pengen banget, sampai bahasanya laula ya an asyukku ala ummati. Ya Allah, kalau nggak ngeberatin nih, saya wajibin tuh siwak. Ini Pak, ini 3 hadis sudah cukup nih mendorong kita. Wah, harus punya perhatian benar sama siwak. Harus perhatian benar sama siwak, gitu ya. Nah, siwak itu penyakitnya menghilang mulu. Bener nggak? Nah, beli siwak, beli siwak atuh doang sih. Siwak murah banget juga. Beli siwak banyak, segepok beli, hilang ambil lagi satu, hilang ambil lagi. Insya Allah berkah tuh duit yang buat beli siwak. Yang takut tuh, yang beli cuma 1, hilang 1 ya udah. Setahun orang pakai siwak. Setahun orang pakai siwak. Siwak hati hilang, beli segepok. Ini segini paling 10.000 nih. Ah enggak 10.000 nih. Goceng. Bisa 1 juta segepok taruh rumah. Niatin mau ngerjain sunnah Nabi, wah itu dapat perhatian ya dari Nabi. Pakai niat, masya Allah bisa 1 juta beli siwak, habis hilang melulu. Wah, setan emang ngumpetin ya. Setan lagi mah kita salahin. Tuh gitu ya. Kemudian di sini dikatakan ya, tetapi jangan bersiwak pada ketika puasa,
kemudian daripada gelincir matahari. Jadi kalau habis zuhur jangan bersiwak ya. Jadi kalau lagi puasa bersiwaknya subuh aja, subuh, sholat duha gitu. Sebelum zuhur udah ya masih boleh. Tapi kalau udah beduk zuhur, mau sholat duhur, mau sholat asar, jangan bersiwak gitu ya. Tapi ada sih pendapat Imam Nawawi ya, boleh siwak tetap, karena siwak itu sunnah Nabi katanya, tetap nggak ada makruh-makruh. Habis zuhur pakai, habis asar pakai, ada yang mengatakan begitu ya. Iya, tapi ya itu bagusnya kita enggak lah ya, karena yang kuatnya katanya, yang afdalnya tinggalkan siwak ba'da zuhur ya, setelah gelincir matahari. Biar apa tuh? Biar bau mulut itu nggak berubah. Sebab kalau disiwakin bau mulutnya berubah ya, bau mulutnya berubah. Kalau pakai siwak nih bau mulut gampang hilang gitu. Makanya disunahkan bagi puasa itu jangan hilangin bau mulutnya, karena ada hadis katanya bau mulutnya orang yang berpuasa lebih Allah sukai daripada minyak wangi. Artinya orang kalau sembahyang pakai minyak wangi itu Allah senang, tapi ada yang lebih senang lagi bau mulut orang yang berpuasa, lebih ya Allah cintai daripada orang yang pakai minyak wangi. Kalau disiwakin gini langsung hilang. Makanya kan sunnah siwak tuh 3. Sunnah siwak nih 3 yang sangat ditekankan. 1, ketika mau sholat tuh biar kagak bebau mulut kita. Kan kadang-kadang ada orang ya enggak sembahyang kagak sikat gigi lagi, sembahyang di samping kita habis makan duren, habis makan jengkol, atom, bujuk deh. Kita kan kesel banget itu ya, orang bau banget gitu. Nah itu untuk menghindari itu nih, pakai siwak sebelum sholat. Yang kedua, ketika baru bangun tidur, bau mulutnya luar biasa tuh bau mulut. Nah itu juga sunnah. Jadi siwak ini kalau bisa emang ada di tempat tidur kita juga. Begitu kita bendusin, bangun dari tidur, sebelum baca doa bangun tidur, gosok-gosok dulu, baru zikir. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu ya sunnahnya. Yang ketiga, ketika bau mulut lama diem kagak ngomong. Itu mulut bau tuh kalau diem kagak ngomong. Kalau mulut masih ngomong aja kan gerak tuh, ada gerak. Tapi kalau kagak ngomong-ngomong tuh mulut sekali ngomong bau. Makanya sebelum ngomong siwak dulu. Gitu ya. Sunnahnya tuh di dalam kitab Fathul Qarib 3 ya dianjurkan sunnah bersiwak itu yang sangat ditekankan. Banyak lagi. Di antaranya Nabi kalau masuk rumah, Nabi bersiwak. Mau masuk rumah Nabi. Masuk rumah. Sebelum masuk rumah Nabi sholat. Masuk. Gitu Nabi itu sunnahnya ya, bersiwak di saat mau masuk ke rumah. Sunnah juga bersiwak. Ya, di antaranya itu. Mau baca Quran juga ya disunnahkan bersiwak itu. Lanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian daripada itu maka engkau duduk pada tempat yang tinggi padahal menghadap kiblat supaya tidak kena akan dia ke percikan air, dan baca olehmu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Terus kemudian maka basuh kedua tanganmu 3 kali dahulu daripada masukkan ke dalam bejana. Dan baca olehmu Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakat wa a'udzubika minasyurri wal halakat. Nah ini selanjutnya ya, habis bersiwak ya, bersiwak kemudian kocok tangan. Di sini dikatakan duduk dulu. Ya, sunnah ya. Sunnah di antara sunnah berwudu duduk. Kalau mandi sunnahnya ya diri, jangan dibalik. Ya mandi nongkrong, ya giran wudu diri, ya membalik-balikan begitu bisa jadi makruh hukumnya ya. Iya, makanya emang kalau bisa disiapin tuh ya tempat wudu, ada tempat duduk. Terus yang kedua ngadep kiblat, itu ada badannya begitu. Ya kalau wudu sunnahnya duduk, kalau mandi sunnahnya berdiri.
Pakai apa tuh kalau sekarang tuh? Pakai shower ya. Kalau orang punya shower pakai selang gitu, selang pegangin itu. Yang berdiri ya. Atau masang kerannya yang ketinggian dikit. Ukuran berdiri sunnah itu mandi berdiri sunnah. Kalau duduk sunnahnya duduk. Kalau kita ke MRBJ itu di MRBJ ya tempat duduk disiapin pakai duduk-duduk itu. Cuman orang agak yang paham kadang-kadang bukan duduk dia nongkrong di atas. Jadi kakinya pada naik ke situ jadi pada biasa kita mau duduk pada bisa pakai juga. Soalnya itu karena kering posisinya karena bukan tempat kaki, tempat pantat buat duduk. Ya, nah itu sunnah ya, duduk. Yang kedua menghadap kiblat, kemudian dilanjutin ya supaya tuh duduk ya itu supaya nggak kena percikan air. Air kadang-kadang kalau langsung berdiri tuh naik ke sarung, naik ke pakaian gitu, makruh ya. Kena percikan air itu makruh hukumnya. Itu pun kalau ya kalau tempatnya bersih namanya kena percikan air mustakmal namanya. Kena percikan air mustakmal itu makruh ya. Kemudian baca di sini doanya. Kocok tangan ya. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut bismillah arti niat sunnah wudu. Ya, di hati kita ngomong niat sunnah wudu. Ya, dimulai dari kocok tangan ya. Dan tambahkan membaca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi durun. Lanjut. Ya, supaya kita dilindungi dari godaan setan ya. Karena dalam berwudu itu banyak godaan setan, bikin lalai kita nggak ingat, bikin kita boros air gitu ya. Kemudian ya basuh kedua tanganmu ketika itu ya 3 kali dahulu daripada masuk ke dalam bejana. Sebelum ini tangan kita masukin ke ember, cuci dulu di luar ya. Sunnah mencuci tangan kita di luar sebelum kita masukin ke ember. Ini lagi contoh orang yang berwudu di kobokan ember kecil. Kalau embernya gede mah baknya gede, kolam gede mah nggak jadi masalah ya. Iya, tapi kalau embernya kecil, kita mau kobok-kobok boleh. Cuman caranya tangan ini sebelum dicelupin, cuci dulu di luar, kocok tangan ya. Kalau memang tangan kita itu bersih ya. Tapi kalau tangan kita memang ada najisnya wajib kocok tangan di luar tuh sebelum dicelupin ya gitu. Kemudian dikatakan di sini baca ketika membaca kocok tangan, ini doa-doa kocok tangan ya. Ikutin Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Artinya tuh ya Allah sungguh aku minta kepadamu al yumna wal barakah. Al yumna itu keberkahan sama ya, yumna wal barakah. Jadi kita minta tangan ini yang sering dikocok wudu, ini tangan mengandung keberkahan. Kalau kita berdoa, doanya mustajab. Kalau kita doain anak-anak tuh palanya diusap-usap, itu kalau kita suka dilihat sama kita ya, kiai-kiai Habib suka usap-usap karena tangannya mengandung keberkahan. Ya, sebagaimana dulu dicontohkan tangannya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dipegang ke tangan bocah, kepada dada bocah, itu yang sakit jadi sembuh, yang meriang jadi sembuh, itu tangan-tangan berkah. Disentuh doang itu. Kayak kita acara cukur rambut bayi. Kenapa tuh cukur rambut bayi, pala bayi dipegang? Karena di antara jamaah ada tangan-tangan yang punya keberkahan. Lagi dia setiap wudu dia minta Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Jadi ketika tangan ini diletakkan kepala bocah, itu syarafnya langsung terangsang. Berpikir jernih, berpikir cerdas, jalan pikirannya, cair otaknya begitu, nggak beku ya. Itu tangan-tangan berkah. Disentuh di makanan jadi berkah. Disentuh anak-anak jadi berkah, disentuh apa aja tuh, nah itu tuh tangan yumna. Yang kedua, wa a'udzubika minasyu'mi wal halaka. Saya berlindung daripadamu ya Allah dari tangan yang mengandung kerusakan, kebinasaan. Ada tangan-tangan yang mengandung kebinasaan. Ya, bocah lagi meriang diusapin sama dia tangannya, emang tangannya kagak berkah? Lah bukan adem malah mati tuh bocah. Ya kagak tangan berkah namanya. Iya, diusapin ke makanan jadi penyakit, jadi racun. Diusapin ke kepala bocah jadi rusak pikirannya begitu. Itu namanya halakah, syu'mi wal halakah ya. Berlindung. Dulu ada ya seorang yang ngaku-ngaku nabi namanya Musailamah al-Kadzab.
Jadi ada seorang bayi itu dibawakan kepada Musailamah al-Kadzab. Ini dia punya rambut nggak subur tuh bayi. Akhirnya dibawa kepada Musailamah. Musailamah, kamu ngaku nabi ya? Nabi. Kalau kamu nabi, coba yang pengikut Muhammad bayi-bayi rambutnya pada subur. Coba kamu ya usapin nih ke anak saya biar subur. Diusapin sama Musailamah al-Kadzab. Begitu dia lah, bukan malah subur, malah habis. Malah botak pisan habis. Nah, itu namanya nasut halakah, su'mi wal halakah ya. Karena diusapin tangannya sama Musailamah al-Kadzab. Jadi ada tangan yang mengandung keberkahan, tangan-tangan siapa? Tangan-tangan orang yang mengikuti jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada tangan-tangan yang mengandung kebinasaan. Tangan siapa? Musailamah al-Kadzab yang tukang goroh mulu. Turunannya apa? Turun goroh terus orang yang tukang goroh mulu. Tangannya orang berkah gitu. Apa aja dikerjainnya? Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Dan engkau niatkan rofal hadasi dan istibahati sholati, dan engkau kekalkan niatmu itu hingga membasuh muka, karena tempat wajib niat itu pada ketika membasuh muka. Tetapi sunnah diniatkan mengambil air sebagian pada permulaan membasuh tangannya. Dan demikian lagi sunnah niat itu berkekalan hingga selesai air sembahyang. Nah, ini niat raf'ul hadas ya, niat menghilangkan hadas ya. Atau niat juga boleh istibahatus sholat kayak tayamum, boleh. Wudu mah bebas. Jadi niatnya nawaitul wudu li raf'il hadas, boleh. Nawaitul wudu li istibahatis sholat, boleh. Atau nawaitu fardal wudu juga boleh. Atau nawaitul wudu doang juga boleh. Ya, niat. Dan engkau kekalkan niatmu itu hingga membasuh muka, gitu katanya. Jadi kalau pakai kitab Fiqh Salikin, niat wudunya dari mulai ini nih, kocok tangan. Ya, kocok tangan udah niat berwudu. Cuman syaratnya ntar pas muka jangan lupa. Pas muka jangan lupa niat pada wudu gitu. Niatnya kekal, niatnya berkesinambungan sampai ke muka jangan lupa. Kenapa? Karena niat wudu adanya pada muka. Makanya kalau dalam kitab fikih itu diajarin sebaiknya niatnya sunnah aja. Niat sunnah wudu. Ketika kocok tangan tuh, bismillahirrahmanirrahim, mati kita saya niat sunnah wudu. Ntar pas muka lain lagi, baru niat fardol wudu. Jadi niatnya 2 kali ya. Niatnya 2 kali. Niat sunnah wudu pas ngocok tangan, niat fardu wudu pas ketika membasuh muka, gitu ya. Di sini dia katakan begitu, tempat wajib niat itu pada ketika membasuh muka, gitu katanya. Tetapi sunnah diniatkan mengambil sebaik pada permulaan, dari awal udah niat wudu gitu, pada membasuh tangan, ya kudu begitu. Tapi itu kadang-kadang kita suka lupa. Kalau begitu mah mendingan 2 kali aja dah. Niat sunnah wudu, baru niat fardu wudu. Dan demikian lagi sunnah itu berkekalan tuh hingga selesai air sembahyang. Kalau bisa niat wudu itu nggak hilang sampai wudu selesai. Pas ketika basuh muka ada niat wudu masih. Kalau basuh tangan niat berwudu. Basuh kepala, ngusap kepala masih ada niat wudu. Ngusap kuping wudu. Kaki 2 kali kanan kiri masih niat wudu, masih ada, masih nyangket di situ niat. Nah sunnah begitu berkekalan ya. Tapi itu nggak wajib, itu sunnah. Yang wajibnya pas muka aja. Pas muka basuh wudu, ingatnya pas di muka. Pas tangan lupa, pas pala lupa, pas kaki lupa, nggak masalah ya. Tapi memang bagusnya adabnya niat jangan pernah lepas. Ada ya, hadir terus pas membasuh tangan, ingat lagi wudu. Membasuh kepala, ingat lagi wudu. Membasuh kaki, ingat lagi wudu gitu ya. Sampai selesai berwudu. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian maka ambil olehmu air 1 ciuk. Iya. 1 ciuk ya? 1 ciuk, 1 cauk ya. 1 ciuk. Maka ambil olehmu air 1 ciuk dan berkumur-kumur engkau dengan dia 3 kali. Dan baca olehmu ketika itu, Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kasratil dzikrika laka wa tabidni bil qawli tabidni bil hayati dunya wa bil akhirah. Ini kumur-kumur ya, Pak. Kalau kita mau ngapalin doa kumur-kumur ada di sini ya, halaman 35 ya. Doa kumur-kumur, sambil kumur-kumur kita kocok mau kita minta sama Allah, Allahumma a'inni, ya Allah bantuin saya ala tilawati kitabika
di atas membaca kitabmu. Sebab orang kalau nggak dikasih bantuan sama Allah, males banget baca Quran. Itu orang-orang yang pada rajin baca Quran, yang sebulan sekali hatam, ya Ramadan hatam, itu kan dapat pertolongan dari Allah, dapat rizki. Warzuqni tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Ya Allah, karuniakan rizki kepadaku membaca Quran. Jadi membaca Quran itu rizki. Jadi rizki itu ya rizki zahir, harta, sehat. Nah, ada rezeki agama. Mana? Ada peluang baca Quran setiap hari, ada aja tuh waktu. Mau 15 menit, ya mau setengah jam, ada waktu buat baca Quran. Nah, kalau pengen mampu, ya diberikan kemampuan biar ada waktu buat sanggup baca Quran. Ah, ini baca nih, sering-sering baca. Dari lubuk hati kita minta Allahumma a'inni ala tilawati kitabika. Yang kedua, wa kasratid dzikri, banyak zikir kepadamu. Terus wasabbitni bil qauli tsabit fil hayatid. Wasabbitni, ya bacanya wasabbitni. Ya Allah, tetapkan aku bil qauli tsabit, ucapan yang telah mantap, telah tetap di kehidupan dunia dan di akhirat nanti, yaitu ucapan la ilaha. Jangan pernah goncang ya. Ucapan la ilaha jangan pernah goyah, jangan pernah hilang, jangan pernah ragu-ragu. Kita minta ditetepin dari sekarang sampai fil akhirah nanti dalam kalimat la ilaha illallah. Ini baca nih, Allahumma a'inni, coba Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasratid dzikrilaka wa tsabbitni bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Terus kemudian maka engkau ambil apa itu? Kemudian maka engkau ambil pula, bukan ro, wow. ya. Kamu ambil pula gitu. Bukan perlu ya. Iya, masa perlu ganti wow, ambil pula gitu. Kemudian maka engkau ambil pula air 1 ciuk dan masukkan olehmu ke dalam hidungmu 3 kali dan baca olehmu ketika itu Allahumma arifni ro'ihatil jannati wa anta anni radin. Iya, terus maka keluarkan olehmu air yang di dalam hidungmu itu yang cemar-cemar yang di dalamnya dan baca olehmu ketika itu Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wasu'idda. Iya, jadi kemudian habis kumur-kumur ambil pula ya air kita hirup ke hidung. Bukan begini nih Pak, prakteknya bukan begini, bukan. Banyak orang tuh bukan begitu nih, air sini taruh sini nih, dihirup. Tuh. Sambil menghirup baca doanya. Ini doanya nih, doa menghirup air kita minum. Allahumma arihni raihatal jannah wa antar. Ya Allah, ya berikan izin mencium bau surga. Mencium bau surga wa anta anir radin, sedangkan kau daripadaku ridho gitu ya. Allahumma arihni, izinkan aku mencium bebauan surga sedangkan kamu ridho. Jadi masukin air ke hidung. Ntar udah masuk nih dikeluarin. Nah, dikeluarinnya doanya ini, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar. Ya Allah, lindungi aku daripada mencium bau neraka. Jangan sampai cium bau neraka. Ya Allah, nggak kuat kita. Bau pelbak aja kita nggak paham. Ya, bau WC kita nggak sanggup. Ya nggak, bau WC nggak sanggup, apalagi bau neraka. Ya, makanya suka main bercanda-bercandaan. Soalnya lu mandi bau neraka gitu ya. Kayak pernah nyium bau neraka aja. Nggak bau neraka. Nah, itu minta dilepas dikeluarin ya. Itu. Dikeluarin seperti itu. Kemudian lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian maka engkau ambil pula air 1 ciuk dan basuh olehmu akan muka kamu 3 kali. Niatkan daripada permulaan dahimu hingga dagumu hingga telingamu kedua dan sampaikan olehmu air itu kepada tempat yang tahdim. Terus yaitu tempat yang diadarkan oleh perempuan Arab menyukur dia yaitu daripada antara ujung telinga dan atas pertengahan
pertengahan dahi. Dan sampaikan olehmu pula air itu kepada tempat tumbuh rambut yang 4, yaitu dua kening, dua kening dan misi, dan 2 bulu mata, dan 2 tali tudung, yaitu berbenturan dengan telinga hingga jenggot. Dan wajib pula menyampaikan air itu kepada tempat tumbuh bulu jenggot yang jarang, dan tiada wajib menyampaikan air itu kepada tempat tumbuh jenggot yang tebal. Dan baca olehmu pada ketika membasuh muka itu, Allahumma bayyin wajhi binurika yawma tabyaddu wujuh awliyaka wa la tusawwid wajhi bidulumatika yawma taswaddu wujuh a'daika. Ya, ini ya. Sekarang muka, habis masukin air ke dalam hidung, ngeluarin air ke dari hidung, kemudian muka. Biasanya kita di situ baru itu ya, niat fardu wudu pas muka, ya, basuh muka. Di sini katanya dikatakan ya, basuh muka 3 kali ya, di 3 kali. Niatkan daripada permulaan dahi, niatnya dari situ tuh, permulaan dahi atas ya, tempat tumbuh rambut. Di situ kita guyur dengan tapak tangan kita guyur dari tempat tumbuh rambut. Dari situ kita niatnya hingga dagu, dari tempat tumbuh rambut sampai mana muka, dari tempat rambut sampai sini sampai dagu. Nih ada di sini, kalau kita pegang di sini ada tulang gigi nih ya, tulang gigi sampai sini nih, di sini ya, tulang sampai sini, tulang gigi, ya Allah, sampai sini tuh, tulang gigi sampai sini. Nah ini namanya disebut dagu. Jadi dari sini sampai kemari di atas rambut. Bagusnya sih emang mundur dikit ya, mundur dikit dari rambut aja. Dari rambut kita jatoin air, guyur muka dari tempat rambut aja. Nah kita guyur, kita lebihin sampai kita lewatin ini tulang, sampai ke bawah, biar tuh air jalan sampai ke bawah ya. Kemudian apa lagi? Kemudian di sini katanya, dan sampaikan olehmu air itu kepada tempat dagu hingga telinga, dari telinga nih. Jadi telinga ini kalau pas basuh muka sunahnya kesiram. Ini kita basuh muka nih. Sebenarnya sih batasnya sampai sini aja batasnya, sampai daun telinga yang di sini nih, yang kecil nih, ya muka nih. Tapi sunahnya kalau bisa muka juga kuping juga kesiram. Namanya melebihkan. Itu kalau dalam bahasa hadis namanya ghurron. Nanti Nabi Muhammad tuh ciri-ciri umatnya katanya ghurron. Dia punya muka bersinar karena suka ngelebihin wudu dari batasan wajib. Kalau wajib di sini dia lebihin, mundur. Dari tempat tumbuh rambut dia mundur ke atas naik. Dari dagu sini dia mundur ke belakang. Itu namanya ghurron, namanya melebihi dari batasan yang wajib gitu ya. Itu kuping dibasuh ya, pas basuh muka. Itu. Dan sampaikan olehmu air itu kepada tempat yang tahzif. Apa tuh tahzif? Di situ ada tuh halaman 36 ya. Tahzif itu tempat yang diadatkan oleh perempuan Arab menyukur dia, yaitu daripada tempat ujung telinga ya, dan atas pertengahan dahi. Gini nih. Jadi perempuan di sini, perempuan ini kan rambutnya di sini, kudunya dicukur. Kenapa? Karena dalam berwudu ya, dia wajib kebasuh. Karena ini bagian muka. Ntar dalam pakai mukena dia wajib ketutup. Itu repotnya kalau perempuan. Makanya bagusnya tahzif. Tahzif itu bahasa Arabnya hadzaf. Hadzaf itu dibuang tuh, dikerok. Kalau orang-orang Arab pada ngerok nih, rambut-rambut yang di sini nih, yang dari ujung kuping sini nih ya ke atas, itu dikerok sama mereka. Karena itu ya tempat yang wajib dibasuh pada membasuh muka ya. Terus kalau pakai mukena wajib ditutup nih sini, jadi pakai mukenanya begitu tuh, ketutup, tahzib namanya. Awas Pak ya, kita basuh juga nih Pak ya, yang rambut-rambut di sini nih, dekat kening sini samping, basuh ya, itu tahzib namanya. Dan sampaikan olehmu pula itu air itu ke tempat tumbuh rambut yang 4. Mana tumbuh rambut 4? Yaitu 2 kening. Maksudnya ini nih, alis 2 kening ya. Habis alis, kemudian dan misi, kumis ya, kumis, dan 2 bulu mata. Ini bulu mata kita nih, makanya kalau kita wudu merem, biar kebasuh dia.
merem. 2 bulu mata dan 2 tali tudung. Apa tuh 2 tali tudung? Yaitu berbetulan dengan telinga hingga jenggot. Jadi bulu yang di sini nih yang pas ke telinga, kalau ke bawah namanya tali tudung. Kalau yang kemari namanya tahzif ke atas. Cambang, namanya cambang dari sini kemari nih. Set kemari tahzif. Disebut tali tudung kenapa? Kita kalau pakai tudung orang barat tuh, yang koboi apa namanya? Stok. Pakai helm gitu ya. Kan suka ada tuh sini tuh, contohnya iketan di sini ya. Disebut 2 tali tudung namanya. Kalau kita mau bahasanya apa namanya? Cambang ya. Cambang ke bawah, itu bulunya nih kalau sini wajib kena ya, wajib dibasuh. Tuh, wajib dibasuh. Dan wajib pula menyampaikan air itu kepada tempat tumbuh bulu jenggot yang jarang. Jadi kalau jenggotnya kayak begini nih, jenggotnya masih jarang kalau begini. Kalau ngobrol masih kelihatan warna kulitnya, itu air wajib masuk. Kalau jarang, ya. Dan tidak wajib katanya menyampaikan air kepada tempat tumbuh jenggot yang tebel. Kalau jenggotnya tebel, jenggot tebel nih, nggak wajib. Udah digini-gini jenggotnya tuh, gitu. Nggak usah, asal kesiram permukaannya aja, atasnya aja tuh bulunya udah sah. Walaupun tuh air nggak rembes sampai ke kulit, nggak apa-apa kalau tebel. Tapi kalau jarang itu wajib sampai. Usus jenggot dikasih ya dispensasi, nggak nyerap sampai ke kulit nggak masalah. Kalau tebel ya. Tapi kalau alisnya tebel, orang punya alis misalnya tebel banget alisnya, itu mah kudu diginiin. Atau kumisnya tebel, lama ya. Kudu sampai gitu ya. Jadi cuma ini doang nih yang apa? Yang nggak wajib gitu. Selain bulu itu biasanya karena itu bukan tempat tebel itu ya. Bahkan kalau kumis katanya sunnah kita tipisin. Kumis sudah ditipisin ya, jangan diumbar sampai tebel banget. Baplang gitu ya. Terus lanjut. Dan sunnah menyelat-nyelat jenggot yang tebal. Nah, kalau nyela-nyela sunnah hukumnya nggak wajib ya. Nyela-nyela tuh maksudnya itu air biar masuk ya, biar nyerap gitu. Dan sunnah melebihkan membasuh muka daripada had wajibnya. Had itu batasan. Jadi kalau bisa lebihi dari batasan wajib, mundur. Tadi tempat tumbuh rambut ya, iya. Pas rambut aja nyiramnya. Tadi kuping, pas ini kupingnya aja basahin, jenggot, pas ini lehernya air sampai. Sunnah melebihi batasan had yang wajib. Terus yaitu dinama gurroh. Nah, itu namanya gurroh disebut. Terus dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumil qiyamati gurran muhajjalina min asaril wudu. Amane contoh aminkum an yutila duratahu fal yaqal. Artinya bahwasanya umatku diseru akan mereka itu pada hari kiamat. Padahal muka ada mimnya ya? Iya, nggak ada mim itu. Padahal kak doang, muka gitu. Padahal muka dan mereka itu bercahaya-cahaya. Muka dan kaki mereka itu kurang banyak banget. Muka dan kaki ya. Muka dan kaki itu ya. Iya. Padahal muka dan kaki mereka itu bercahaya-cahaya pada bekas air sembahyang. Maka barang siapa puasa daripada bahwa kamu lanjutkan gurrohnya. Gurroh bukan wau roh, gurroh. Lanjutkan gurrohnya itu, maka hendaklah diperbuatnya dan hinggakan iya. Dan kehinggaan gurroh itu bahwa dibasuh akan setengah lehernya di hadapan kepalanya. Dan sunnah membasuh mukamu 3 kali. Kemudian maka basuh olehmu kedua tanganmu
serta kedua siku 3 kali hingga hampir kepada kedua bahumu. Iya, ini ya tentang keistimewaan melebihi batasan wajib pada muka, tangan, kaki ya Pak. Jadi kalau muka lebihin. Jadi kalau kita masuk muka kuping basahin. Jadi kuping kena. Terus dari tempat rambut sampai sini sampai leher. Leher depan bukan leher belakang ya. Leher depan ya, Bos. Jadi air sampai milih gitu, air sampai milih. Sampai jalan sampai meleh gitu. Itu hukumnya sunnah. Nanti katanya ciri umat Nabi Muhammad di hari kiamat, dia bakal dipanggil, diseru oleh mereka itu dalam keadaan bercahaya wajahnya, muka. Terus bercahaya 2 tangan sama 2 kakinya lantaran bekas wudu yang dia lebihin. Makanya Nabi pesan sama kita, paman istata'a minkum ayyutila ghurratah falyaf'al. Siapa yang bisa ngelakuin itu panjangin. Ya. Jadi kalau basuh tangan nih, batasan wajib misalnya sikut. Sampai ini tulang ini ya, tulang ini. Lebihin kemari. Mundur dikit, mundur. Ghurran sampai bahu tadi. Sampai sini kalau bisa nih. Lebihin sampai bahu gitu. Ya, kalau muka tadi sampai kuping, sampai rambut atas, sampai leher depan gitu. Kalau kaki kan wajibnya sampai mata kaki nih yang berjendol, tulang depan nih, tulang ini mata kaki. Dia lebihin sampai sini nih. Ya, sampai kaki, sampai betis. Ya, itunya disebut muhajjalin. Jadi ada ghurran muka. Kalau muhajjalin itu tangan sama kakinya lebih dari batasan yang wajib. Dan itu basuhnya semua sunnah 3 kali, muka 3 kali, sunnah 3 tangan juga 3 kali ya. Sambil membaca, kalau pada muka ikutin Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu auliyaika wala tusawwid wajhi bidulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Ini doa salon kecantikan ya. Kalau pengen ganteng, kelihatannya ganteng, baca doa ini nih. Kalau lagi pakai bedak, lagi depan salon, lagi wudu tuh, baca tuh. Allahumma bayyid. Bab ada orang kelihatannya mukanya hitam tapi ada nurnya, dilihatnya enak. Bener. Kita kalau pergi haji tuh di Mekah, Madinah, orang-orang Sudan, orang hitam-hitam tapi dia punya wajah, dilihatnya enak. Itu ada nurnya. Di dunia udah berasa begitu. Di dunia udah berasa kelihatan. Ya, apalagi nanti di akhirat yauma tabyaddu wujuh, di hari bakal putih wajah para wali-wali kekasih Allah. Nah, kita minta jangan hitamin wajah di hari nanti di mana hitam wajah-wajah musuh-musuh Allah, naudzubillah. Nah, ini sering-sering dibaca biar wajah kita nanti di hari kiamat digabungkan dengan wajah para aulia bercahaya ya. Baca doanya. Doa-doa wudu ini sunnah ya. Sunnah kita baca, kita hafalkan, kita hadirkan, kita khusyukkan dalam saat kita berwudu. Nanti kita lakukan pada membasuh kedua tangan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin baca ilahi bijahil anbiya wal malaika. Terusin ya rabbana tarabna ya. wa
mogala Jalur
Alhamdulillah.